Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Pamela Sari dari mahasiswa jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai penyakit bakterial zoonosis. Yang pertama yaitu mengenai salmonellosis. Salmonellosis adalah penyakit pada manusia dan hewan yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Walaupun umumnya bakteri ini menghuni usus, Salmonella tersebar luas di lingkungan yang berhubungan dengan peternakan atau pembuangan limbah, yaitu tinja pada manusia. Bebas Salmonella sering dipersyaratkan untuk bahan makanan asal hewan, termasuk ikan yang akan diekspor ke mancanegara. Kapal laut dari luar negeri yang singgah di pelabuhan Indonesia juga menghendaki telur dan bahan makanan lain bebas salmonella untuk keperluan awak kapal dan juga penumpangnya. Penyebab salmonellosis adalah genus Salmonella yang sesuai dengan nama penemunya yaitu Salmon, seorang saintis dari Amerika. Bakteri ini bersifat gram negatif dan terbagi dalam grup, subgrup, dan serotip. Komite Internasional untuk Sistematika Bakteriologi menerima dan mengakui nama-nama spesies Salmonella sebagai berikut, yaitu Salmonella typhi, Salmonella cholera Swiss, Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, dan Salmonella arizona. Salmonella tersebar luas di seluruh dunia. Salmonella typhimurium merupakan salah satu spesies yang paling banyak prevalensinya di dunia. Serotip dari Salmonella enteritidis bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam periode waktu yang pendek, yaitu kadang dalam 1 atau 2 tahun, relatif sering terjadi perubahan pada serotipnya. Pada tahun 1980, Salmonella telah diisolasi dari sekitar 30.000 orang di Amerika Serikat. Kemudian antara tahun 1973 sampai 1978, 43 kasus foodborne disease adalah akibat dari infeksi salmonellosis dan 23% dari kasus salmonellosis tersebut menyebabkan terjadinya suatu wabah. Di Denmark, angka kasus yang dilaporkan adalah 10 kasus per 100.000 penduduk, di Finlandia 44 kasus per 100.000 penduduk, serta di Swedia 43 kasus per 100.000 penduduk, di mana sepertiga sampai setengahnya mungkin ditularkan melalui travel internasional. Di Republik Federasi Jerman, 32.215 kasus terjadi pada tahun 1978, 40.717 kasus pada tahun 1979, dan 48.607 kasus pada tahun 1980. Beberapa survei di Swedia menemukan kejadian avian salmonellosis kurang dari 1%, sekitar 5% di Denmark, dan sekitar 7% di Finlandia. Di Inggris pada tahun 1980 telah diisolasi sebanyak 3.626 kasus dan sebanyak 2.992 kasus pada tahun 1981. Surveillance epidemiologi penyakit pada hewan merupakan suatu hal pokok karena sebagian besar sumber kasus salmonellosis pada makanan yang berasal dari bahan dasar hewan. Salmonellosis pada bahan dasar dari hewan menyebabkan terjadinya infeksi intestinal pada manusia yang dicirikan dengan adanya suatu masa inkubasi, yaitu 6-72 jam setelah ingesti dari makanan yang tercemar, demam tinggi yang mendadak, mialgia, sepalgia, dan malaise. Kemudian gejala lainnya yang dapat berupa sakit pada daerah abdominal, muntah-muntah, dan diare. Dosis infeksi salmonella tergantung pada serovar, strain bakteri, kondisi pertumbuhan, dan kerentanan hospes. Kerentanan hospes termasuk di dalamnya kondisi saluran usus, usia, dan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Antibiotika tidak dianjurkan digunakan untuk mengobati salmonella sebagai penyebab gastroenteritis yang tidak disertai dengan komplikasi, kecuali pada kasus demam yang berkepanjangan atau septikemia, khususnya pada anak-anak dan yang lebih dewasa. Obat-obatan tersebut dapat menyebabkan kontradikasi karena dapat memperpanjang periode karier dan menyebabkan strain pada menjadi resisten terhadap antibiotika.
Salmonella memiliki varietas yang tinggi pada hospes hewan, baik hewan peliharaan maupun hewan liar. Infeksi dapat disertai dengan gejala klinis ataupun tidak. Pada bentuk subklinis, pada hewan dapat terjadi infeksi laten dan berkembang menjadi patogen pada limfonodusnya atau dapat menjadi karier. Pada hewan peliharaan terdapat beberapa tanda klinis yang telah diketahui dengan baik sebagai akibat dari serotip yang hidup pada spesies tertentu seperti Pulorum atau Abortus equi. Salmonella typhi dan serotip paratipoid merupakan parasit predominan pada manusia. Hewan bertindak sebagai reservoir bagi salmonella lainnya. Secara praktis, makanan asal hewan merupakan sumber infeksi pada manusia. Media yang paling umum adalah melalui perantara daging ayam, daging babi, telur, susu, dan produk lainnya. Pada umumnya, manusia mengalami infeksi karena mengonsumsi makanan yang terkontaminasi. Faktor yang memberikan kontribusi penting adalah pemasakan yang kurang lama, pendinginan makanan yang terlambat, pendinginan yang kurang, dan penghangatan yang kurang lama sebelum disajikan. Kasus wabah yang tinggi merupakan akibat dari penanganan bahan makanan yang tidak cukup seperti di restoran-restoran maupun fasilitas-fasilitas penyedia makanan. Manusia dapat juga terinfeksi secara tidak langsung dari hewan peliharaan seperti anjing, penyu, monyet, hamster, dan lainnya. Transmisi antar manusia biasanya terjadi di rumah sakit dan korban utamanya adalah anak-anak. Serangga khususnya lalat dapat bertindak sebagai vektor mekanik dan lingkungan yang terkontaminasi. Transmisi dari hewan ke hewan tidak hanya terjadi di daerah peternakan, tetapi juga terjadi pada saat pengangkutan dan pemotongan, maupun pada saat penanganan di rumah potong hewan atau RPH. Daging akan terkontaminasi di rumah potong hewan melalui peralatan pemotongan pada saat pengulitan dan juga pemotongan. Air yang terkontaminasi juga merupakan sumber infeksi bagi manusia dan hewan. Pada manusia, diagnosis secara klinik dari gastroenteritis pada penderita salmonella dapat diketahui melalui isolasi agen penyebab dari feses penderita, uji serologi, dan jika diperlukan melalui uji PAGE. Pada kasus demam tipoid yang disebabkan oleh salmonella typhi dan terkadang oleh jenis salmonella yang lain, agen penyebab dapat diisolasi dari darah pada minggu pertama terjadinya penyakit maupun dari feses pada minggu kedua dan ketiga. Diagnosis dari salmonellosis pada hewan juga dibuat dengan pembiakan material feses. Untuk infeksi yang disebabkan oleh Pulorum dan Gelinarum pada unggas, diagnosis secara serologi sangat penting dilakukan untuk memisahkan dan mengeliminasi individu-individu karier. Pembiakan dari limfonodus mesenterica merupakan prosedur prinsip yang digunakan pada pemeriksaan postmortem pada hewan. Pengamatan kesehatan daging dan unggas maupun pengawasan pasteurisasi pada susu dan produksi telur oleh seorang dokter hewan merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengendalian penting lainnya meliputi pendidikan terhadap para penangan makanan, baik pada industri komersil maupun industri rumah tangga, cara pemasakannya benar dan cara pengawetannya benar pada bahan pangan asal hewan dan juga tentang higienis lingkungan maupun personal. Surveillance epidemiologi oleh para ahli kesehatan diperlukan untuk mengevaluasi beberapa permasalahan di setiap negara, mengelompokkan daerah wabah, dan membuat metode untuk mengurangi risiko. Pada hewan, pengendalian salmonellosis tergantung pada eliminasi dari hewan karier yang memungkinkan munculnya penyakit Pulorum dan tipoid unggas dengan menggunakan uji serologi. Kontrol bakteriologis pada bahan pangan, terutama bahan tambahan seperti ikan, daging, dan tulang, kemudian melalui imunisasi, dan yang terakhir yaitu manajemen yang benar pada peternakan dan unggas. Pedoman berikut perlu diperhatikan dalam rangka pencegahan salmonellosis, yaitu hewan yang dicurigai sebagai pembawa atau karier perlu segera didiagnosis secara pasti. Pemberian antibiotik dalam makanan atau minuman dapat dipertimbangkan. Kemudian lalu lintas hewan di daerah terjangkit salmonellosis harus diawasi dengan ketat.
Sumber makan dan minum harus benar-benar bebas dari kontaminasi keluaran atau ekskresi hewan tersangka. Lalu kandang dan peralatan harus dicuci bersih dan diidentifikasi. Barang dan peralatan yang tercemar oleh keluaran penderita jangan dipakai lagi dan harus dibakar. Karyawan yang langsung memelihara ternak harus diberi informasi dengan baik agar melakukan tindakan kebersihan diri dan melindungi diri dengan pakaian ketika dalam kandang ataupun merawat penderita. Apabila ada vaksin dapat dipertimbangkan dan upaya di sekitar peternakan tidak ada faktor-faktor pembuat stres terhadap hewan, misalnya lalu lalang orang yang tidak berkepentingan, kendaraan bermain, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai penyakit zoonotik tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis sudah ada sejak zaman Mesir kuno, terbukti dari penemuan mumi yang mengandung tanda khas dari TBC. Bakteri penyebab TB untuk kali pertama ditunjukkan oleh Robert Koch pada tahun 1882. Oleh karena itu, bakteri TB sering disebut pula bakteri Koch atau Mycobacterium tuberculosis. Ehrlich kemudian membuktikan bahwa bakteri TB adalah gram positif, tetapi bersifat tahan asam sehingga dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen berwarna merah. Agen etiologi dari tuberkulosis mamalia adalah Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab utama kasus tuberkulosis pada manusia. Kemudian Mycobacterium bovis, penyebab bovine tuberkulosis, dan Mycobacterium africanum, penyebab tuberkulosis di Afrika. Spesies yang terakhir merupakan peralihan antara Mycobacterium tuberculosis dengan Mycobacterium bovis. Agen utama dari zoonotik tuberkulosis adalah Mycobacterium bovis. Prevalensi dari tuberkulosis manusia yang berasal dari hewan telah berkurang. Di beberapa negara yang telah sukses dalam penerapan pasteurisasi terhadap produk susu, serta wilayah yang telah sukses dalam kampanye kontrol dan eradikasi sumber infeksi pada sapi. Pada kepulauan di Inggris, di mana infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis menunjukkan tingkat insidensi yang rendah dan terbatas. Terjadinya infeksi semata-mata akibat dari kebiasaan orang-orang mengonsumsi susu yang mentah. Walaupun di Inggris telah terjadi penurunan infeksi pada manusia oleh strain bovine, kejadian tuberkulosis yang berasal dari strain ini tetap terjadi secara berkesinambungan dari tahun 1977 sampai 1979 di sebelah tenggara Inggris. Berhasil diisolasi 5.200 pasien tuberkulosis dan diketahui bahwa 63 pasien dari jumlah tersebut terinfeksi oleh strain klasik bovine. Di negara di mana susu secara rutin dimasak, seperti misalnya Amerika Latin, diketahui bahwa insiden yang disebabkan oleh infeksi Mycobacterium bovis selalu rendah. Sekalipun demikian, bentuk dari pulmonari dan ekstrapulmonari dari tuberkulosis pada manusia yang berasal dari hewan secara rutin menjadi permasalahan di daerah dengan prevalensi infeksi pada sapi yang cukup tinggi. Hal tersebut karena tidak semua susu yang dikonsumsi sebelumnya dimasak. Banyak produk yang dipersiapkan berasal dari susu yang tanpa pasteurisasi. Di samping juga kasus infeksi dapat terjadi lewat aerosol. Negara-negara industrialisasi bovine tuberkulosis telah berhasil dimusnahkan atau dalam tahap kontrol lanjutan. Sementara itu, pada sebagian besar negara-negara berkembang, situasinya tidak diperbaiki. Pada kebanyakan kasus prevalensinya cenderung meningkat. Sebagian besar negara-negara Eropa Barat melaporkan prevalensi infeksi pada sapi yang cukup rendah, yakni kurang dari 0,1%. Di USA pada tahun 1969, hanya sekitar 0,06% dari 4,5 juta sapi yang diuji terhadap tuberkulin menunjukkan reaksi positif. Dari negara-negara Amerika Latin, hanya Kuba dan Venezuela yang memiliki program kontrol secara nasional. Tingkat infeksi sangat rendah di beberapa negara Amerika Tengah dan Karibia. Tingkat infeksi yang tinggi dijumpai di daerah produksi susu sekitar kota-kota besar di Amerika Selatan. Mycobacterium bovis dapat menampakkan bentuk klinik dan lesi patologis
yang sama seperti infeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Bentuk yang paling sering dijumpai dari infeksi Mycobacterium tuberculosis adalah extrapulmonary dan biasanya menyerang anak-anak. Alasan dari terjadinya lokalisasi ekstrapulmonari pada infeksi oleh bovine bacillus adalah bukan akibat dari adanya afinitas bakteri terhadap jaringan lainnya, tetapi umumnya akibat dari kebiasaan konsumsi susu mentah atau produk susu mentah. Selanjutnya, di negara-negara dengan prevalensi bovine tuberkulosis cukup tinggi dan kebiasaan mengonsumsi susu mentah, bentuk tuberkulosis yang paling dijumpai yaitu tuberkulosis extrapulmonary, seperti pada cervical adenitis, infeksi genitourinary, tuberkulosis pada tulang, dan persendian, serta meningitis yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis. Tuberkulosis pulmonari yang disebabkan oleh bovine bacillus agak jarang terjadi, tetapi kejadiannya sangat nyata pada kelompok pekerja yang kontak dengan sapi yang terinfeksi atau dengan karkasnya, terutama di negara-negara yang hewannya dipelihara di dalam kandang. Bentuk ini tidak dapat dibedakan secara klinis atau radiologi dari penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Transmisinya melalui droplet aerosol dengan diameter mikromilimeter. Di negara dengan insiden infeksi pada manusia yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis telah mengalami penurunan dan infeksi pada sapi tidak dikontrol, dipercaya pada Mycobacterium bovis memegang peranan utama dalam tuberkulosis pulmonari pada manusia. Sekalipun Denmark telah dideklarasi sebagai negara bebas dari bovine tuberkulosis pada tahun 1952, namun antara tahun 1959 dan 63 tercatat sebanyak 127 kasus infeksi terjadi pada manusia yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis. Dari jumlah tersebut, 58% merupakan tuberkulosis pulmonari yang teridentifikasi pada umur parubaya dan umur tua. Transmisi interhuman akibat dari infeksi Mycobacterium bovis mungkin terjadi, tetapi hanya pada sebagian kecil kasus. Sebagaimana halnya dengan kasus zoonosis pada umumnya, dan manusia merupakan accidental host dari Mycobacterium bovis, dan infeksi pada manusia tergantung pada sumber infeksinya dari hewan. Akibat infeksi dari Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis memiliki efek patologis yang sama pada manusia. Belum dimengerti mengapa transmisi interhuman dalam skala besar dari infeksi bovin tidak terjadi. Di sini dijelaskan kemungkinan pasien pulmonari yang terinfeksi oleh Mycobacterium bovis hanya melepaskan sebagian kecil dari basili di dalam sputumnya dibandingkan dengan infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, orang yang menderita tuberkulosis pulmonari akibat dari infeksi bovin dapat memindahkan lagi infeksinya kepada hewan sapi. Adanya fenomena ini memberikan petunjuk bahwa kandang tempat terjadinya kasus tuberkulosis semestinya dieradikasi karena dapat merupakan sumber infeksi baru bagi tuberkulosis. Banyak spesies mamalia yang peka terhadap agen tuberkulosis. Bovine tuberkulosis sangat penting ditinjau dari sudut pandang ekonomi dan juga sebagai agen zoonosis. Tuberkulosis pada babi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang mendasar. Hewan yang hidup liar jauh dari manusia dan hewan peliharaan umumnya tidak terserang oleh tuberkulosis. Di sisi lain, hewan yang dipelihara di kebun binatang, hewan laboratorium, dan hewan yang dipelihara di lingkungan keluarga dapat terpapar infeksi. Reservoir utama dari Mycobacterium bovis adalah sapi, yang dapat memindahkan infeksi kepada banyak spesies mamalia termasuk manusia. Manusia menjadi terinfeksi terutama dari ingesti agen yang terdapat dalam susu mentah dan produk susu yang kedua secara inhalasi dari sumber tersebut. Tuberkulosis yang dipindahkan di antara sapi tersebut terutama melalui aerosol. Rute digestivus juga memegang peranan yang sangat penting. Tuberkulosis pada babi, kambing, dan domba
dianggap sebagai sumber utama infeksi pada sapi, unggas, dan sesekali pada manusia. Babi yang terinfeksi melalui saluran pencernaannya akan menginfeksi kembali babi lainnya atau spesies lainnya dan dapat juga kepada manusia, namun kejadiannya jarang. Kambing dapat dianggap sebagai sumber infeksi pada manusia dan juga sapi. Anjing sering menyebarkan infeksi kepada manusia, namun jarang kepada sapi. Anjing menjadi terinfeksi melalui rute saluran digestivus dan saluran respiratorius. Sumber infeksi yang utama pada kucing adalah sapi dan selanjutnya dapat menyebar dari kucing kepada manusia, namun sangat jarang. Sesekali kucing dapat merupakan sumber infeksi untuk sapi dan manusia. Di antara hewan liar yang dipelihara, kera merupakan hewan liar yang menarik untuk diketahui karena kepekaannya terhadap Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis. Kera mendapat infeksi dari manusia secara inhalasi. Adanya tuberkulosis pada non-human primata merupakan permasalahan kesehatan pada manusia. Sejak infeksi pada manusia disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis yang sulit untuk dibedakan baik secara klinik maupun secara radiologi, diagnosis hanya dapat dibuat berdasarkan atas isolasi dan penggolongan agen penyebab. Suatu hal yang perlu dicatat yaitu bahwa Mycobacterium bovis tidak tumbuh subur pada media biakan yang mengandung gliserin seperti media Lowstein-Jansen yang digunakan untuk menumbuhkan Mycobacterium tuberculosis. Untuk pencegahan infeksi pada manusia terhadap infeksi Mycobacterium bovis, tindakan yang mesti dilakukan terdiri dari pasteurisasi susu, vaksinasi dengan BCG, dan dari semua itu yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan kontrol dan eradikasi terhadap bovine tuberculosis. Tindakan pencegahan tuberkulosis yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis yang dianggap sebagai metode yang paling baik yaitu tindakan kontrol yang dititik beratkan pada reservoir utamanya, yaitu sapi, sehingga perpindahan infeksi ke spesies lain yang dapat dihindari termasuk dari kepada manusia. Lebih lanjut, menurut Darmojono, tahun 2001 mengungkapkan bahwa ada 3 prinsip untuk mengontrol tuberkulosis, khususnya dalam bidang veteriner. Yang pertama yaitu melalui test and slaughter. Bila dengan uji tuberkulinasi ditemukan positif, maka hewan sapi tersebut dipotong. Cara ini hampir ditemukan di semua negara. Yang kedua yaitu test and segregation. Modifikasi sedikit dari butir satu tadi yaitu test and slaughter. Yang positif dipisahkan dan diisolasi kalau dapat diupayakan pengobatan. Kemudian yang ketiga yaitu test and chemoterapi. Upaya mengobati dengan INH dan cara ini berisiko gagal tinggi karena lebih dari 25% kasus refraksi melahirkan strain tahan obat. Di samping itu, di dalam air susu yang dihasilkan terdapat residu INH. Apabila kemoterapi dihentikan, seringkali bahaya penyakit kembali timbul. Bahan pemati hama atau disinfektan yang efektif untuk membunuh bakteri TB adalah senyawa penol, yaitu 2-3%, kresol 2-3% atau ortopenil 1%. Pada manusia, imunisasi dilakukan dengan menggunakan BCG. Di daerah yang tinggi, kejadian TB-nya, IgM akan terbentuk 4-6 minggu setelah terinfeksi oleh TB, kemudian menurun, tetapi akan muncul IgG dan IgA. Basil yang telah diikat oleh imunoglobulin akan difagositosis oleh makrofag. Terima kasih. Itu presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.